Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan sistem informasi yang sangat sederhana berbasiskan CRUD atau Create, Create, Update, sama Delete. Untuk project terakhir yang kita punya kemarin adalah seperti ini. Tampilannya kemarin seperti ini. Nah, nanti kita akan menambahkan sebuah link yang dimana nanti apabila link ini diklik, dia akan menampilkan sebuah form yang bisa digunakan untuk melakukan input data. Sebelum kita lanjutkan, ini untuk struktur database-nya. Yang terakhir itu adalah seperti ini ya, ada beberapa data, ada 3 data, tampilannya harusnya sama persis dengan yang ini. Oke, setelah itu untuk project-nya, karena nanti agar teman-teman itu juga punya backup, ini kita bisa duplicate. Kemudian kita kasih nama, karena ini CRUD ya, CRUD, kemudian yang akan kita lakukan adalah yang C atau create, jadi yang pertama R itu adalah read sama create ya. Jadi nanti kita bukanya di sini. Oke, sekarang kita coba buka project-nya melalui CRUD RC, apakah masih sama? Harusnya sama, seperti ini. Ya, ini masih sama ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang di VS Code-nya. Kita kemarin punya backup yang ini, yang index, ini sementara kita hapus dulu karena kita sudah punya di folder sebelumnya. Jadi kita punya satu halaman index untuk menampilkan data, kemudian function ini untuk membuat fungsi-fungsinya nanti apa saja yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian langkah untuk membuat formnya, jadi kita yang pertama membuat sebuah file baru yang saya beri nama misalkan tambah.php seperti ini. Di halaman tambah.php saya akan tambahkan script untuk HTML dasarnya. Setelah itu saya pengen menambahkan judul untuk formnya misalkan seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah form. Ini kita awali dengan form seperti ini. Jangan lupa ada form pembuka dan form penutup. Kita pakainya metode yang push ya, nanti biar otomatis. Di dalam form ini saya tambahkan tabel nanti agar lebih rapi. Kemudian ini saya bisa duplicate. Kita simpan. Kemudian saya mau cek dulu ini email jurusan ya, berarti betul email jurusan. Kalau kita cek di project-nya sini, nanti kita ke file tambah.php. Oke ya, tampilannya seperti ini, ada kolom name, nama, ini namanya double, ini saya hapus. Email jurusan ya, kelebihan 1. Oke, ini salah satu saya hapus. Kemudian karena kita membutuhkan sebuah button, saya tambahkan lagi button
ya, tr seperti ini button submit. Yang buttonnya nanti saya kasih nama misalkan simpan. Terus jangan lupa juga untuk name-nya di bagian buttonnya ini kita kasih nama submit saja. Button ID, oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi tampilannya. Oke ya, ini sudah jadi. Jadi nanti tampilannya seperti ini untuk formnya, form tambah data mahasiswa, ada NIM, nama, email, jurusan, kemudian ada sebuah button yang namanya button simpan. Nah, karena kita tadi menampilkan form ini manual ya melalui URL seperti ini, sekarang kita ingin menambahkan sebuah hyperlink dari halaman indeks ini untuk nanti akan ditampilkan untuk menampilkan form tambah data yang tadi. Kita sekarang tambahkan di halaman index.php, kemudian kita tambahkan di bawahnya H1 mahasiswa ya, mungkin kita tambahkan di sini hyperlink, sorry pakai A, link ini ya. Kemudian ini kita ganti ke halaman tambah.php. Ini untuk tulisannya nanti tambah data mahasiswa atau tambah data mahasiswa ya. Oke. Kita simpan dulu, mungkin agar di sini ada jedanya, saya tambahkan BR. Oke ya, ini sudah tambah data mahasiswa sudah muncul. Mungkin satu lagi, tambah data saja ini kayaknya. Saya refresh kembali. Ya, ini menjadi lebih rapi ya, tambah data. Nanti kalau kita klik di sini, ya dia akan menampilkan sebuah form tambah data.php. Ya, nanti tambah data, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, untuk formnya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan fungsi-fungsinya. Jadi di halaman indeks ini kita bisa close dulu, kemudian kita bisa fokus ke halaman tambah.php. Ini di bagian atas kita tambahkan script PHP ya, tag pembuka, tag penutup. Kemudian karena kita akan menggunakan koneksi database, kita bisa melakukan ambil data dulu untuk variabel koneksinya dari halaman function ya. Ini bisa kita copy, kita tambahkan di sini. Kemudian yang pengen kita tambahkan tadi, kita ambil dulu datanya. Jadi dari halaman post yang ini kita bisa ambil datanya, misalkan name ya, name-nya lagi nama dan lain sebagainya. Kita bisa ambil dulu, kita menggunakan kita simpan ke dalam variabel name misalkan ya, variabel name post name ini. Nanti apakah kita tampilkan ya, echo $name, apakah muncul nanti? Oke ya, ini dia langsung menampilkan error undefined index name in C. Karena apa? Karena kita belum menyimpan, misalkan kita tambahkan 00 berapa, data yang terakhir itu kalau nggak salah kita punya 003 ya kalau nggak salah. 03 sekarang berarti 004. Misalkan saya ketik seperti ini, kemudian saya simpan. Ya, ini baru muncul. Karena ketika pertama kali dieksekusi, dia belum ketahuan adanya variabel name ini. Makanya dia nanti akan memunculkan pesan error untuk undefined variable name. Nah, untuk mengetahui, jadi sistem itu belum tahu kalau button simpan tadi itu sudah diklik atau belum. Jadi untuk mengetahuinya, kita bisa menambahkan if is set
Ini kita tambahkan post, terus nama buttonnya tadi apa? Nama buttonnya tadi kita punya button yang namanya submit ya. Ini kita bisa copy, kemudian saya ke atas lagi, saya tambahkan di sini. Jadi nanti si sistemnya ini akan mendeteksi apakah button submit tadi sudah diklik gitu ya. Kalau sudah diklik, berarti dia bisa dapatkan isinya itu di sini. Jadi misalkan ini saya cut, saya tambahkan di sini, format dulu ya biar rapi, kemudian saya simpan. Sekarang saya coba kembali ke halaman yang ini, halaman awal, kemudian saya klik tambah data. Nah, ini errornya sudah hilang ya. Karena si sistem sekarang sudah tahu kalau si buttonnya tadi, kalau si button simpan ini belum diklik, makanya dia nggak menampilkan error apapun gitu. Karena masih belum dieksekusi untuk script yang ini. Oke, sekarang kita tes dulu apakah kita dapat datanya atau belum. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan lagi. Sekarang kita coba kembali ke sini, ke refresh, kemudian tambah data. Sekarang kita isikan untuk datanya, misalkan saya klik simpan. Ya, ini sudah muncul, artinya semua data ini sudah berhasil kita dapatkan. Ya, meskipun nggak rapi ya, karena kita nggak, kita cuma pengen tahu apakah data itu sudah berhasil ditangkap atau belum. Setelah itu kita, karena sudah dapat ya, ini kita bisa hapus. Kemudian kita pengen tambahkan data-data ini ke dalam database ya, tentunya kita pakai yang namanya MySQLi query. Ini inputannya berupa yang pertama link ini eh, variabel koneksinya dengan database. Kita punya variabel yang namanya con. Kemudian di sini ada yang namanya variabel query. Nah, kita tambahkan dulu query di sini dan titik koma. Nah, ini nanti kalau kita simpan, kita kan belum punya variabel yang namanya variabel query ya. Jadi kita bikin dulu sebuah variabel namanya variabel query, kemudian kita definisikan untuk insert data atau query insert data ke dalam database ya. Ini semoga teman-teman ingat, insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah TP Mahasiswa, kemudian untuk mengetahui jenis-jenis kolom isiannya ini, urutannya apa saja, teman-teman bisa melakukan klik di sini ya, di database-nya, kemudian sorry ya, ke SQL, nanti masuknya ke query, kemudian ke clear, terus di insert. Nah, ini nanti muncul urutannya, ini yang pertama ada ID. Nah, kita mengikuti ini saja, nanti NIM-nya ya, ID, NIM, nama, email, jurusan. Jadi isiannya kira-kira itu kita bisa mengurutkan. Kalau NIM-nya karena berhubung auto increment, jadi kita cukup menambahkan tanda petik 20, kemudian di bagian kedua ya ini kita akan memasukkan variabel NIM ya dari sini. Kemudian untuk selanjutnya adalah nama. Simpan, kemudian kita coba untuk mengeksekusi. Apakah nanti datanya sudah masuk atau belum. Tambah data, NIM-nya 004.
kita simpan. Oke, datanya sudah berhasil masuk. Data dengan NIM 04, Vidinye, akuntansi. Nah, ini sejauh ini kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam database. Sekarang kita cek di database-nya. Ya, ini sudah berhasil masuk data yang keempat. Oke, kemudian kalau seperti ini, kemudian ada pertanyaan lagi, misalkan kita punya banyak sekali form, apakah kita harus menambahkan seperti ini lagi ya di setiap formnya? Ya tentu tidak. Kita bisa menggunakan konsep modularitas. Yang pertama kita backup dulu untuk file yang tambah ini. Kita bisa lakukan copy. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk yang di sini ya, yang tambah. Oke, kita karena sudah punya sebuah file yang namanya function dan sudah ada koneksinya, kita bisa menghapus script yang atas ini, kemudian kita ganti dengan fungsi require. Ini kita simpan atau kita panggil yang namanya functions.php. Seharusnya ketika kita refresh tidak terjadi apa-apa ya, karena tidak ada perubahan script. Oke, masih bisa berjalan dengan lancar. Saya kembali lagi ke sini, kemudian kita bisa menambahkan sebuah function baru ya. Kita kemarin sudah punya function yang namanya query. Sekarang kita akan membuat sebuah function baru namanya function tambah seperti ini. Kemudian nanti inputannya berupa parameter data. Jadi data-data yang ada di form tadi akan dimasukkan ke sini, akan dikirim ke sini. Kita bisa ambil ini nilainya ya. Dari sini kita bisa ambil, kita cut, kemudian kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian karena parameter masukannya itu adalah berupa data, kita harus mengganti ya yang post ini nanti menjadi data. Jadi kita ambil berdasarkan kolom-kolomnya. Ini ada NIM, nama, email, dan jurusan. Kemudian di file tambah ini if is set post submit, dia nanti akan memanggil variabel yang function yang tadi tambah. Kemudian seperti ini ya, tambah post, artinya kita mengirim data-data yang ada di sini ke dalam function tambah. Kemudian kita juga bisa memindahkan dua script di bawahnya ini ke dalam halaman atau ke dalam function tambah ini. Kita refresh format dokumen ya. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita punya variabel namanya query, insert into, TB mahasiswa, values-nya juga sama, ini ngambilnya dari atas sini, namun count ini undefined variable, jadi kita belum menemukan sebuah variabel yang namanya count, ya kita harus mendefinisikan variabel tadi secara global.
Oke, sekarang sudah bisa. Kemudian kita tambahkan untuk mendeteksi apakah data itu sudah benar-benar masuk atau belum. Kita bisa menambahkan yang namanya variabel ya. Ini kan masih seperti ini. Kita tambahkan dulu return type-nya dari sini. Returnnya itu adalah sebuah fungsi untuk mendeteksi apakah ada data masuk atau tidak, atau ada perubahan data atau tidak ya. MySQL affected rows. Jadi nanti kembaliannya itu adalah ini return type ya. Atau nanti kalau ada perubahan data nilainya 1 itu kalau nggak salah. Nanti kita butuh parameter yang namanya link. Kita punya variabel koneksi namanya connection ya, kemudian titik koma seperti ini. Nah, untuk mendeteksi ini nanti mungkin kita bisa tampilkan dulu ya ke sini, ke halaman tambah.php. Kemudian kita tambahkan apakah si data tadi sudah benar-benar masuk ke dalam database atau belum gitu. Ini kita buat yang namanya if ini, kita ambil, kita tambahkan di sini. If tambah post sama dengan ini nanti lebih dari 0. Karena apa? Karena kalau logikanya apabila ada penambahan data dan berhasil, artinya nilai dari sini nanti akan lebih dari 0. Artinya ada data baru yang masuk gitu. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi apabila data baru masuk ya, kita bisa menambahkan notifikasi. Misalkan ini kita langsung mengimplementasikan menggunakan bisa saja menggunakan echo gini untuk data berhasil ditambahkan ya, misalkan seperti ini juga bisa. Atau kalau enggak, agar lebih menarik, kita bisa menggunakan fungsi script pada pada JavaScript. Ini script seperti ini. Kemudian di dalamnya ini kita punya yang namanya alert data berhasil ditambahkan, misalkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang apabila else-nya ya, apabila data tidak berhasil masuk, else seperti ini. Kita bisa ambil dari sini, kita copy, kita tambahkan di sini, data gagal ditambahkan. Atau kalau enggak, kita bisa bikin kapital seperti ini ya. Oke, sekarang waktunya kita coba. Kita refresh dulu, kita tambah data. NIM-nya tadi terakhir 004, kita tambahkan 005. Ini kita tekan tombol simpan. Oke ya, data berhasil ditambahkan. Kemudian ini ada sebuah button namanya OK. Kita refresh lagi. Ya, sudah berhasil ditambahkan sampai sini. Nah, ini karena kita harus merubah-rubah di sini, kita juga agar otomatis kita bisa menambahkan script JavaScript untuk agar nanti dia di-direct ke halaman yang tadi ya. Kita tambahkan seperti ini, dokumen location href, nama file yang akan kita tuju apa, ya ini ke halaman index. Kalau gagal juga sama, nanti akan dikembalikan ke sana. Sekarang kita coba tambahkan datanya. Refresh.
tambah data, NIM-nya tadi berapa ya ini? 005, ini berarti 006. Saya klik simpan. Oke, data baru ditambahkan. Kalau kita klik OK, nah dia akan langsung otomatis kembali ke halaman indeks. Sekarang bagaimana kalau terjadi suatu error gitu ya, misalkan di functionnya ini saya salah ngetik nama tabelnya, misalkan hanya mahasiswa saja, nggak ada A-nya. Saya panggil lagi file yang ini, tambah data, kemudian misalkan 007, saya klik simpan. Nah, ini kalau gagal artinya data tabelnya tadi tidak ditemukan, dia akan menuliskan atau menampilkan notifikasi bahwa data gagal ditambahkan. Kalau saya klik OK, dia akan kembali ke halaman ini dan data 007 tadi memang tidak ada di database gitu ya. Kalau kita cek di sini, ini juga masih sama, kita refresh. Ya, data yang error tadi tidak bisa masuk ke dalam database.